Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Syafaat malam selama seminggu ke depan akan membahas sebuah seri mengenai kisah berbagai pohon di dalam Alkitab. Kita akan merefleksikan dan merenungkannya dalam syafaat malam kita. Dan untuk malam yang pertama ini, saya akan membahas satu pohon yang namanya disebutkan pertama kali di dalam Alkitab selain pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Adakah Bapak Ibu yang dapat menebak nama pohon yang pertama disebut di dalam Alkitab? Ya, pohon itu adalah pohon ara. Alkitab di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7 menceritakan tentang Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu Alkitab menuliskan, "Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat." Pohon ara di dalam bahasa Ibrani-nya disebut penah, dalam bahasa Yunani-nya shike, dalam bahasa Inggrisnya figs, dan dalam bahasa Arab tin. Adalah pohon yang memang umum terdapat di daerah Timur Tengah. Pohon ini tingginya bisa sampai 9 meter, bisa dipanjat oleh orang. Dan pohon ini buahnya sangat bermanfaat. Di dalam setahun, buah ara berbuah di dalam 3 kali musim. Dan musim yang paling besar buahnya seperti ini, mudanya hijau, lalu kemudian dia berubah menjadi kehitaman atau ungu seperti itu, dan kemudian lama-lama bisa matang. Ini biasanya ada pada masa musim panas. Pohon ara diceritakan di dalam berbagai kisah di dalam Alkitab, dan malam ini saya akan membahas mengenai Tuhan Yesus yang mengutuk pohon ara. Kisahnya terambil dari dalam Markus 11 ayat yang ke-12 sampai 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus menjadi lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ketika keesokan harinya Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid melewati kembali tempat tersebut, maka mereka mendapati bahwa pohon ara itu telah menjadi kering. Tuhan telah mengutuk pohon ara yang tidak berbuah itu menjadi kering. Tapi tentu yang Tuhan kutuk adalah pohon ara yang pada waktu itu, dan bukan semua pohon ara. Karena pohon-pohon ara lain adalah pohon ara yang dapat tetap berbuah sampai sekarang, buahnya bisa kita nikmati. Dan ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini, maka apa yang disampaikan oleh Alkitab khususnya saat ini adalah Injil Markus adalah sebuah teguran dan kritikan terhadap kehidupan orang-orang atau umat Allah pada waktu itu yang hidupnya tidak berbuah. Dan jika kita memperhatikan di dalam pembacaan Alkitab ini, maka Alkitab memang mengatakan bahwa saat itu belum musim buah ara. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan musim buah ara adalah musim ketika buah ara itu berbuah besar, yang tadi gambarnya telah saya perlihatkan, yaitu biasanya pada musim panas, yaitu sekitar bulan Juni, dan buahnya itu disebut sebagai mamoni. Nah, tapi kisah Alkitab kita dalam Injil Markus ini, jika Bapak Ibu nanti bisa melihat dan membuka Alkitabnya kembali, maka kisah ini terjadi setelah Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Berarti waktu itu adalah beberapa hari sebelum peristiwa ketika Tuhan Yesus menjalankan Via Dolorosa dan mati di atas kayu salib. Dan demikian, maka peristiwa ini, peristiwa Tuhan mengutuk pohon ara, terjadi sekitar bulan Maret ketika masih musim semi dan belum musim panas. Musim semi
maka pohon ara tidak berbuah besar-besar seperti musim panas. Namun, ada buah-buah kecil sebesar biji-bijian yang sebenarnya sudah bisa didapatkan dari pohon ara pada waktu itu, yang disebut sebagai provisi, yaitu buah ara pada musim semi, buah-buah yang kecil-kecil. Maka ketika Tuhan Yesus diceritakan saat itu mendekati pohon ara yang belum musimnya berbuah ara, Tuhan tahu bahwa dia tidak akan memperoleh buah ara yang besar-besar. Nah, karenanya Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mendekati untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Jadi Tuhan tidak mengharapkan mendapatkan buah yang besar, buah ara musim panas karena belum waktunya. Tapi setidaknya Tuhan mengharapkan kalau ada sesuatu dari pohon itu yang sudah bisa dimakan, yaitu buah ara yang kecil-kecil yang provisi biasanya mulai muncul pada musim semi. Dan Alkitab juga mencatat bahwa pohon ara itu sudah mulai berdaun. Maka biasanya berdaun, lalu kemudian provisi itu buah-buah yang kecil itu mulai dihasilkan. Tetapi ternyata tidak ada, dan akhirnya Tuhan mengutuk pohon ara tersebut sehingga menjadi kering. Hal ini mengajak kita untuk merefleksikan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, maka ada buah kehidupan, buah iman yang mesti kita perlihatkan. Ketika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana Tuhan mendekati pohon ara itu, Tuhan tidak mengharapkan mendapatkan buah ara yang besar-besar, buah ara musim panas. Namun buah ara musim semi yang kecil-kecil sudah menjadi cukup bagi Tuhan untuk melihat bahwa pohon itu menghasilkan. Di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang memiliki kesempatan khusus untuk bisa menghasilkan buah-buah yang besar, yang bisa berperan dan memberikan inspirasi bagi dunia ini. Namun kebanyakan kita adalah orang-orang yang tidak bisa menginspirasi seluruh dunia, tapi setidaknya bisa menginspirasi sekitar kita, orang-orang yang ada bersama kita. Maka di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, Tuhan tidak melulu mengharapkan kita memiliki buah-buah yang besar, namun buah-buah yang kecil yang menunjukkan kesediaan kita untuk berbuah sudahlah cukup bagi Tuhan. Oleh karena itu, maka mari di dalam kehidupan yang kita jalani, kita tetap mengupayakan menghasilkan buah-buah iman di dalam hidup kita melalui perbuatan, tutur kata, ide, dan pemikiran kita bagi orang-orang lain. Kiranya kita bisa memperlihatkan kekuatan iman, motivasi, serta inspirasi bagi banyak orang di dalam kehidupan kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun berada, kiranya dapat menghasilkan buah-buah iman bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa agar dalam situasi pandemi ini, maka kita dapat tetap memberikan kesaksian iman kita kepada banyak orang dan terus menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Untuk pokok doa yang ketiga, mari berdoa untuk penanganan COVID-19,
untuk kebijakan pemerintah, kerjasama masyarakat, serta pelayanan setiap tim medis. Kita doakan. Mari kita menaikkan doa kita. Allah yang Maha Kasih, di dalam kehidupan ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertumbuh. Dan Tuhan, biarlah kiranya kami dapat bertumbuh dan kemudian berbuah di dalam hidup ini, memberikan buah-buah iman bagi banyak orang, untuk menjadi inspirasi, teladan, dan motivasi bagi banyak orang yang kami temui dalam hidup ini. Ada di antara kami yang memiliki kesempatan untuk berbuah dengan besar dan lebat, yang kemudian mengubah dunia ini, mengubah Indonesia, mengubah perusahaan kami, mengubah gereja kami. Dan biarlah kiranya dalam tanggung jawab kami tersebut, kami dapat menjalankan hidup kami untuk terus berbuah dengan baik, dengan terasa menyegarkan dan manis bagi banyak orang. Dan Tuhan juga, bahkan ketika kami menjalankan kehidupan kami dan menghasilkan buah yang tidak sebesar orang-orang lain, yang kecil, yang mungkin terlihat tak berarti, tapi Tuhan, biarlah kami dapat menghayati bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk berbuah, maka Engkau juga adalah Tuhan yang akan menjadikan buah-buah kami kemudian menjadi berkat bagi banyak orang yang ada dalam kehidupan kami, bagi keluarga, teman, dan sahabat yang kami kenal. Maka Tuhan, biarlah dalam kehidupan ini kami dapat terus menghasilkan berbagai buah kehidupan yang menjadi kekuatan inspirasi bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Dan Tuhan, biarlah di malam hari ini kami juga kiranya dapat beristirahat dengan baik, dan esok hari kami akan bangun dengan kekuatan yang baru, menjalankan hari yang baru, dan siap untuk berbuah bagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah berbuah dalam hidup kita. Tuhan tidak melihat besar atau kecil, sedikit atau banyak, tetapi Tuhan merindukan setiap kita untuk menghasilkan buah yang terbaik yang bisa kita hasilkan buat Tuhan. Selamat malam dan Tuhan memberkati.